Itu yang makin lama makin mendekat, Kang Ded tuh merasa bingung dan heran gitu. Dan ternyata bukan cuma Kang Ded doang yang lihat gitu, temannya itu yang satu tenda ngeliat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman seseorang ketika beliau sedang mendaki gunung. Yang dimana ketika mendaki gunung tersebut, beliau mengalami hal-hal yang horor atau yang gak pada umumnya gitu kan. Dan nama gunung tersebut adalah Gunung Ciremai. Yang mungkin kalian udah lebih familiar dengan Gunung Ciremai. Bagaimana ceritanya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Oke, jadi cerita dimulai dengan seseorang yang kita sebut dengan nama Kang Ded aja ya mungkin. Nah, jadi Kang Ded ini berangkat dari Padalarang itu pukul jam 8 pagi menuju ke Cirebon. Dan sampai di Cirebon itu sekitar sampai jam 4 sore. Mampir dulu lah ke rumah temennya. Dari rumahnya siap-siaplah prepare sambil istirahat dulu, kan perjalanan jauh nih dari Padalarang ke Cirebon. Beliau langsung lanjut berangkat ke base camp hingga sana, yang dimana nyampe ke sana itu pukul jam 7 atau udah isya nih, jam 7 malam lah gitu, udah isya. Dan nyampe base camp hingga sana sekitar jam 9 malam, yang dimana udah disampai base camp mereka ya istirahat lah gitu kan, prepare mau ngedaki gunung gitu. Dan total yang berangkat untuk mendaki ke Gunung Ciremai total ada 8 orang nih. Yang 4 berasal dari Bandung dan yang 4-nya lagi berasal dari Cirebon. Lalu langsung berangkat nih mereka dari base camp menuju ke pos 1, yang dimana mereka berangkat sekitar pukul 4 subuh. Nah di situ masih alhamdulillah ya, bismillah baru jalan gitu kan ya. Dari pos 1 sampai pos 2 masih lancar-lancar aja nih alhamdulillah. Dan ketika pos 2 sampai pos 3 mulai ada kejanggalan yang dirasakan oleh Kang Ded ini, yang dimana Kang Ded melihat di antara 2 pohon besar itu ada gerbang yang sangat besar, dan itu cuma bisa dilihat sama Kang Ded doang gitu kan. Dan Kang Ded pun merasa aneh gitu, tapi benar-benar dilihat gitu, dan percaya nggak percaya gitu. Tapi Kang Ded demi keamanan dan kenyamanan para pendaki, Kang Ded hanya bisa memendam yang dia lihat itu loh gitu kan, karena gak mau ada hal-hal yang gak diinginkan lah gitu, jadi khawatir juga kan teman-temannya gitu. Akhirnya Kang Ded menganggap itu adalah halusinasi aja gitu kan, dan langsung positive thinking lah gitu, melanjutkan perjalanannya, lanjut terus setiap pos-pos di jalan di daki gitu kan, sampailah mereka di pos 8 alhamdulillah gitu. Dan karena di pos 8 hari sudah mulai gelap, akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di pos 8. Ya biasalah menggelar tenda, yang mau makan-makan, yang mau bersih-bersih, mungkin bersih-bersih gitu kan. Ada keanehan apapun lah gitu, sampai pun di malam hari tiba. Ketika mereka udah ngobrol gitu kan, udah makan, udah kegiatan biasalah dalam camp gitu kan ya. Akhirnya mereka memutuskan masuk ke camp istirahat sekitar jam 11 malam. Dan di camp itu, satu tenda tuh nggak sendiri-sendiri gitu. Satu tenda tuh diisi sama 2 orang, diisi sama 3 orang gitu, tergantung kapasitas tendanya gitu. Dan kebetulan di situ Kang Ded sama temennya, jadi satu tenda Kang Ded itu ada 2 orang gitu totalnya. Dan pas ketika mereka mau tidur, Kang Ded melihat dari luar tenda, nih kan kelihatan tenda tuh kan tipis ya, ada cahaya kuning dari jauh tuh. Cahaya kuning itu yang makin lama makin mendekat, Kang Ded tuh merasa bingung dan heran gitu. Dan ternyata bukan cuma Kang Ded doang yang lihat gitu, temannya itu yang satu tenda ngeliat juga. Kalau misalkan di luar tenda itu ada cahaya kuning yang makin lama makin mendekat, yang mereka bingung harus gimana. Dan akhirnya Kang Ded memberanikan diri untuk ngecek nih keluar tenda ada apa gitu kan. Dan ternyata nggak ada apa gitu kan. Terus mereka ya biasa lagi lah gitu, mencoba untuk tidur lagi gitu. Dan selang setengah jam gitu, nggak lama pokoknya dari itu, selang sekitar setengah jam ada lagi cahaya kuning itu dari jauh terus mendekat gitu. Tapi apa coba, udah mendekat kayak gitu, tiba-tiba ada tangan nempel ke tenda gitu kan. Ya otomatis sentak kaget lah itu Kang Ded sama temennya, yang mereka tuh benar-benar gak tahu harus gimana gitu kan. Mereka cuma bisa berdoa gitu ya. Kalau aku sih mungkin udah pingsan di tempat gitu kan. Ya Kang Ded di situ sama temennya cuman
berdoa gitu, sampai akhirnya si bayangan tangan itu hilang dan cahayanya pun juga ikut hilang gitu. Di dalam tenda mereka benar-benar udah gelisah banget gitu ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar tenda dan ngebangunin beberapa temennya gitu kan. Dan ketika udah di luar mereka mencoba menenangkan diri, ada sambil minum kopi gitu, ngobrol-ngobrol, tapi kan nggak aman juga gitu. Terus di luar akhirnya mereka memutuskan untuk masuk lagi ke tenda. Namun di sini temennya Kang Deddy nggak mau setenda lagi sama Kang Deddy gitu, jadi nggak mau berdua gitu. Akhirnya temennya Kang Ded memutuskan untuk pindah ke tenda yang lain, sedangkan Kang Ded di tenda sendiri, yang dimana ketika mereka sudah masuk ke tenda masing-masing, Kang Ded mengalami hal yang jahil lagi, karena ketika Kang Ded berusaha untuk tidur, namun makin lama juga mendengar suara gamelan, yang dimana suara gamelan itu kalau makin didengar makin sini itu makin jelas gitu. Soalnya Kang Ded merasa gemetar dan akhirnya memutuskan untuk maksa tidur gitu ya. Mau tidur juga gak akan bisa lah ya di posisi itu, tapi Kang Ded terus berdoa dan terus berusaha untuk tidur, ya maksa mata nih tidur gitu kan. Ya akhirnya Kang Ded pun alhamdulillah tertidur gitu. 2000 years later. Dan ketika udah jam 3 subuh gitu kan, terbangunlah semuanya. Ya biasalah Kang Ded pun bangun gitu, bikin sarapan, beresin tenda, karena kan mereka belum beres nih, mau melanjutkan lagi mendakinya sampai puncak sekitar. Nah, sekitar pukul jam 4 subuh mereka melanjutkanlah pendakiannya menuju puncak, yang dimana berjalan ya biasalah gitu, sampai ketika di pos 8 menuju ke pos 9. Di perjalanan itu Kang Ded mengalami kejanggalan lagi, yang dimana Kang Ded melihat ada sebuah gubuk tua gitu, yang ada lampu cempor gitu. Lampu cempor itu menyala gitu kan. Dan di situ sebenarnya kalau dipikir-pikir sama Kang Ded, ya mau siapa sih yang di sini gitu kan, ya serem banget gitu ya. Kalau aku juga ogah gitu kan diam di situ. Tapi ya Kang Ded positive thinking gitu ya, mungkin ada warga penduduk sekitar lah gitu yang tinggal di situ ya. Kang Ded pun melanjutkan dan tidak menceritakan hal itu lagi ke teman-temannya dan berangkat aja gitu. Dari pos 9 menuju puncak, alhamdulillah nih mereka sampai di puncak dengan selamat dan aman gitu, nggak ada kejanggalan apapun lagi gitu kan. Dan di sana mereka melakukan rutinitas seperti biasa lah gitu. Biasa kalau misalnya lihat pemandangan yang paling bagus kan foto-foto gitu, ada yang makan ya makan gitu kan. Dan setelah selesai aktivitas di puncak nih, pukul 11 siang, akhirnya Kang Ded dan teman-teman lainnya memutuskan untuk turun lagi. Tapi di sini Kang Ded gak mau ngambil jalan yang tadi loh, karena kan menurut Kang Ded jalan yang tadi itu sangat licin dan gak enak lah gitu. Akhirnya Kang Ded memutuskan untuk mengambil jalan yang lain, dan Kang Ded meminta satu orang nih untuk nemenin Kang Ded mengambil jalan yang lain, sedangkan yang lainnya pun mengambil jalan sebelumnya. Di situ jadi Kang Ded berdua menuju jalan yang baru. Dan ternyata di situ Kang Ded benar-benar tersesat, nggak tahu jalan sama sekali gitu kan. Karena emang namanya jalan baru ya kan, kita nggak tahu beloknya kemana. Nah, pokoknya tersesat aja di situ. Dan tanpa diduga nih, ternyata 3 orang temennya nih di belakang ngikutin gitu. Dan sampailah mereka jadi di situ tuh ada 5 orang totalnya. Dan mereka sama-sama tersesat akhirnya. Tapi syukurnya tuh apa? Syukurnya 3 orang ini pernah jalan situ juga ya. Jadi lumayan lah, ada lupa ingat lah jalan sini gitu untuk mencari jalan keluar gitu kan. Dan kata teman yang 3-nya itu loh, jalan yang Kang Ded ambil ini adalah jalan yang memutar lagi gitu. Jadi jauh lagi dari jalan yang sebelumnya. Dan alhamdulillahnya nih mereka berlima sampai di pos 11 setelah tadi menguliling-nguliling gitu. Yang harusnya perjalanan dari puncak menuju ke pos 11 itu katanya cuma 1 jam, ini malah jadi 3 jam gitu kan. Ya istirahat lah, mereka capek banget gitu kan ya, udah ngeliling-ngeliling dunia kayak gitu. Setelah istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanannya, yang dimana dari pos 11 sampai pos 10 masih aman-aman aja nih. Tapi dari pos 10 sampai pos 9 ada kejanggalan lagi, yang dimana Kang Ded melihat sosok wanita berbaju putih dan rambut panjang, dan seseorang memakai pangsi dan belangkon gitu kan. Ih, serem banget ya. Kang Ded doang yang lihat gitu kan. Kang Ded bener-bener cengangak gitu ngelihat itu gitu. Dan ternyata sosok itu dari jauh tuh ngelihat ke Kang Ded juga nih, sosok itu tuh, dan memanggil sini Cina, sini. Tapi bener-bener mungkin di sini karena Kang Ded merasa udah bener-bener di luar positive thinkingnya, akhirnya Kang Ded ngomong ke salah satu temennya. Tapi temennya yang udah ngedenger itu dan mungkin
beliau juga lihat gitu. Beliau melihat dan merasa takut juga, dan akhirnya beliau bilang, udah kita lanjutin aja, jangan dilihat, pokoknya jangan heroin, udah kita lanjut jalan aja, udah yuk kita pulang, ayo kita pulang gitu kan. Temennya juga mungkin merasa takut ngedengerin apa yang Kang Ded bilang gitu kan, dan Kang Ded pun melanjutkan perjalanannya. Walau di tengah-tengah perjalanan itu Kang Ded merasa hawanya itu panas, padahal nggak seperti sebelumnya lah gitu, panas gitu, nggak kayak biasanya, kayak kerasukan gitu. Tapi enggak, Kang Ded sadar nggak kerasukan ya, tapi badan itu panasnya itu benar-benar beda gitu. Cuman dia doang yang ngerasain panasnya ini, nggak kuat dengan panas yang Kang Ded alami. Akhirnya Kang Ded berteriak minta tolong nih ke teman-temannya, juga yang merasa ikut panik. Temannya juga merasa ikut panik. Teman yang merasa panik akhirnya ngebantu Kang Ded dan dibacain doa dan entah apalah itu gitu. Akhirnya Kang Ded pun merasa lebih baik lagi. Lanjutlah perjalanannya. Dan di tengah-tengah perjalanan itu Kang Ded melihat sosok itu lagi, sosok yang pakai baju warna putih, tapi kali ini lagi duduk, posisinya ini lagi duduk menghadapnya ke sana gitu, jadi ngebelakangin Kang Ded gitu kan. Ya untung nggak nengok gitu juga gitu kan, ngeri banget. Kang Ded di situ merasa, udahlah itu mah halusinasi aku aja karena ngelihat sosok tadi yang sebelumnya gitu, jadi halusinasi aja gitu. Akhirnya melanjutkan lagi perjalanannya, dan dilanjutkan perjalanan itu akhirnya sosok itu perlahan-lahan hilang entah kemana gitu kan. Namanya juga yang begitulah gitu, tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang gitu kayak dia. Dan di tengah perjalanan itu Kang Ded tiba-tiba ngomong kayak gini, teh pokoknya kita harus keluar dari sini sebelum maghrib kalau nggak mau kesasar, ucapnya Kang Ded sambil kaku gitu. Jadi Kang Ded pun sadar gak sadar mengucapkan kalimat-kalimat itu, yang dimana si Teti itu tuh yang diajak ngobrol akhirnya merasa takut juga gitu kan. Akhirnya iya aja gitu tetenya itu, mereka terus melanjutkan perjalanannya. Nah mereka mungkin merasa panik dengan apa yang Kang Ded omong, akhirnya mereka pun sambil berlari-lari nih untuk turun dari pos sebelumnya menuju pos berikutnya. Dan di tengah pelarian itu Kang Ded ngomong sesuatu lagi. Kang Ded ngomong kayak gini, teh kasihan itu yang di belakang, terus ngomong kayak gitu tanpa sadar, dan dikasih tahu ya kalau misalkan aku udah digetok itu Kang Ded gitu kan ya, tapi tetap aja terus ngomongin kayak gitu sampai akhirnya mereka tiba di pos 8 di sekitar jam 5 sore. Di situ Kang Ded baru bisa diajak ngobrol selain kata yang teh kasihan itu gitu, terus diomongin kayak gitu. Mereka udah santai nih ya, udah capek istirahat gitu, baru ngeh nih ketika pelariannya itu 3 temannya itu ketinggalan di belakang dan belum nongol juga nih. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi lah, biarin temannya mungkin nyusul pelan-pelan di belakang, mungkin capek ya kan kalau yang Kang Ded beserta lainnya pada lari gitu kan, kalau ini ya jalan biasa aja lah gitu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, dan di situ Kang Ded merasa heran lagi gitu. Kenapa heran? Karena di mana tadi Kang Ded pertama nanjak itu ngelihat ada gubuk yang ada lampu cempor itu menyala. Nah sekarang dilihat lagi di posisi yang sama itu udah nggak ada lagi, itu gubuknya nggak tahu kemana, jadi kayak hilang aja, gak ada gubuknya. Masa ada yang mau ngancurin dalam 1 malam, kan gak mungkin gitu ya, nggak ada aja gubuk itu. Di situ udah pasrah aja gitu. Kang Ded melanjutkan perjalanannya aja, turun lagi gitu. Kang Ded beserta temennya nih melanjutkan dari pos 7 menuju pos 6 itu sekitar udah isya ya, berarti sekitar pukul 7 malam turunlah mereka. Di situ masih lancar-lancar aja gitu kan ya, tapi posisinya udah pelan lah, nggak lari-lari kayak sebelumnya gitu. Nah dari pos 6 sampai pos 5 nih Kang Ded mengalami cedera, yang dimana katanya kakinya tuh terkilir dan luka-luka gitulah, mungkin kepleset atau gimana gitu. Di situ luka, Kang Ded ya diobatin lah sama teman-temannya, cuman ya gak parah gitu kan. Perjalanan dari pos 6 sampai pos 5 itu lumayan panjang gitu ya, cukup lama gitu kan, yang dimana di situ mereka ternyata sudah habis juga nih persediaan air ya. Di situ benar-benar ceket lah gitu, istilah ceket itu berarti haus banget gitu kan, nggak ada persediaan air, salah satu pun dari mereka udah habis persediaan air, dan katanya itu mata air cuma ada di pos 5 ya, otomatis ya mereka cuma bisa bersabar dan terus melanjutkan perjalanan sampai pos 5. Dan sampailah mereka di pos 5, mereka menemukan mata air ya, semuanya akhirnya minum, ngisi air botolnya lagi. Dan di sini hal yang paling mengejutkan adalah Kang Ded habis 3 botol ukuran gede, habis sama sendiri dalam beberapa tegukan doang. Keren kan Kang Ded? Setelah mereka istirahat, minum, dan Kang Ded pun sudah menjadi buyur gitu kan, akhirnya mereka turun, sampailah di base camp.
sekitar pukul 2 subuh yang harusnya itu mereka cuma nyampe 4 jam, ini malah 7 jam karena ya banyak kejadian-kejadian yang tidak seharusnya gitu yang menghambat perjalanan mereka gitu kan. Alhamdulillah selamat nih dari perjalanan banyak kejanggalan, banyak kejadian gitu. Alhamdulillah mereka selamat sampai di base camp dan bisa pulang ke rumahnya masing-masing dengan utuh gitu kan, dengan utuh dan sehat ya walaupun cedera sedikit lah gitu. Makanya nih buat kalian yang suka ngedaki atau hiking gitu kan, hati-hati ya di jalan, jangan lupa banyak berdoa, banyak persiapan. Pokoknya jangan ceroboh aja kalau mau ke tempat alam-alam gitulah pokoknya mah gitu ya, karena kan ada beberapa aturan yang kita tuh sebenarnya nggak tahu gitu, tapi udah diacuhin lah sama anak zaman sekarang. Pokoknya hati-hati aja ya dari aku. Segitu aja cerita pengalamannya dari Kang Den. Makasih Kang Den udah berbagi cerita pengalaman horornya. Okay. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan jangan lupa nih komen, siapa tahu kalian juga punya pengalaman-pengalaman horor yang lebih horor dari Kang Den ini nih. Boleh nih cerita di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan diklik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan upload video aku terbaru ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.